Udah siap? Siap, Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan inovasi pengelolaan kelas. Kami beranggotakan yang pertama yaitu ada Alfiana Novi Fitriani, yang kedua ada Katarina Alfianti, yang ketiga ada saya sendiri Sartika Putri. Materi pertama akan disampaikan oleh Katarina. Terima kasih, Sartika. Di sini ada pengertian pengelolaan kelas. Nah, menurut Ahmad Tembun, dalam Supriyanto tahun 1991, pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengembang tumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, menurut Usman tahun 2003, pengelolaan kelas yang efektif ini menjadi prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar yang efektif. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas ini adalah upaya yang dilakukan secara nyata agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, inovasi pengelolaan kelas itu apa sih? Yaitu adanya suatu pembaharuan atau sesuatu yang baru dari sebelumnya tentang pengelolaan kelas atau tentang upaya yang dilakukan untuk menyampaikan proses pembelajaran ini. Kemudian slide selanjutnya, mangga dijelaskan oleh siapa? Sama saya. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan pengelolaan kelas. Menurut Ahmad, tahun 1995, bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi sebagai lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Lalu yang kedua yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Lalu yang ketiga yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Lalu yang keempat yaitu membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Next, Rin. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang dikemukakan oleh Dijamara yaitu ada 6. Yang pertama yaitu hangat dan antusias. Nah, hangat dan antusias ini diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya, sehingga guru akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Lalu yang kedua yaitu ada tantangan. Tantangan di sini yaitu dalam penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang digunakan untuk pembelajaran yaitu menantang sehingga anak akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar sehingga mengurangi munculnya tingkah laku yang menyimpang. Lalu yang ketiga yaitu ada bervariasi. Nah, di sini dalam penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, pola interaksi antar guru dan anak akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatnya perhatian peserta didik. Nah, kevariasian di sini yaitu merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan pada anak. Lalu yang keempat yaitu ada keluasan. Nah, keluasan ya di sini yaitu adalah sebuah tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya, dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Nah, keluasan pengajar
dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan peserta didik, tidak ada perhatian kepada guru, dan juga tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfiana. Mangga Alfi. Baik, terima kasih kepada Sartika. Selanjutnya yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Penekanan pada hal-hal yang positif merupakan penekanan yang dilakukan oleh guru terhadap tingkah laku anak di dalam kelas. Penekanan ini bisa diterapkan ketika guru dalam proses belajar mengajar mendapatkan gangguan atau permasalahan dari peserta didik. Daripada mengomeli siswa atau peserta didik, lebih baik guru memberikan penekanan yang positif. Selanjutnya ada penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas ini adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin pada diri sendiri. Jadi, agar murid atau peserta didik dapat disiplin itu dimulai dari gurunya terlebih dahulu. Seperti guru dapat memberikan contoh yang baik pada hal-hal yang lainnya, sehingga peserta didiknya juga dapat disiplin dalam segala hal. Selanjutnya ada pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ada pendekatan perubahan tingkah laku atau behavior modification. Menurut pendekatan ini, untuk membina suatu tingkah laku anak yang dikehendaki atau tingkah lakunya baik, maka guru dapat memberikan penguatan positif atau memberi dorongan yang positif sebagai dukungan atau timbal balik atas perbuatan anak yang baik. Selanjutnya, untuk mengurangi suatu tingkah laku anak yang tidak dikehendaki oleh guru, maka guru dapat memberikan hukuman atau stimulus yang negatif. Selanjutnya, ada pendekatan penciptaan iklim sosio-emosional atau socio-emotional climate. Ada beberapa saran untuk membantu guru menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif. Di antaranya ada beberapa hal penting, seperti sikap yang baik, kebiasaan guru untuk tampil jujur, tulus dan terbuka, bersemangat, dinamis, dan energik. Hal lainnya yang dapat mempengaruhi guru untuk meningkatkan iklim sosio-emosional ini adalah kesadaran dari gurunya sendiri, menerima dan mengerti siapa anak didiknya dengan penuh rasa simpati. Yang ketiga, ada pendekatan proses kelompok atau group processes. Pengelolaan kelas menurut pendekatan ini mendasar pada dua asumsi. Yang pertama, ada pengalaman belajar atau bersekolah berlangsung dalam konteks atau kelompok belajar. Yang kedua, tugas guru yang pokok adalah membina kelompok yang produktif dan koherensif. Yang terakhir, ada pendekatan elektif. Pendekatan ini telah menunjukkan suatu penggunaan kombinasi dari beberapa pendekatan. Pendekatan ini menggabungkan semua pendekatan secara utuh. Jadi dari pendekatan tingkah laku, pendekatan iklim sosial emosional, pendekatan proses kelompok, itu digabungkan di pendekatan elektif. Sehingga guru dapat mencari mana yang lebih cocok diterapkan pada proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu prosedur pengelolaan kelas. Nah, prosedur ini terdiri dari dua, yaitu prosedur dimensi pencegahan dan prosedur dimensi pengatasian atau penyembuhan. Nah, apa sih prosedur ini? Yaitu langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengelola kelas. Nah, yang pertama ini yaitu prosedur dimensi pencegahan. Nah,
Prosedur dimensi pencegahan ini adalah tindakan yang dilakukan oleh guru dalam mengatur peserta didik, lingkungan, peralatan kelas, format pembelajaran. Nah, gunanya ini untuk apa sih? Untuk suasana belajar yang menyenangkan dan pencapaian prestasi yang lebih baik. Jadi, prosedur dimensi pencegahan ini dilakukan oleh guru sebelum adanya proses pembelajaran. Nah, misalnya contoh ketika proses pembelajaran dalam masa pandemi ini. Contohnya misalnya pihak sekolah ini mengenalkan terlebih dahulu platform atau aplikasi yang akan digunakan ketika proses pembelajaran. Seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada prosedur dimensi pengatasian atau penyembuhan. Nah, prosedur ini yaitu tindakan yang diambil oleh guru untuk mengatasi tingkah laku anak yang menyimpang atau mengganggu, ataupun seperti evaluasi yang dilakukan oleh guru. Misalnya, hal apa sih yang belum tercapai ketika proses pembelajaran secara daring ini. Jadi, prosedur dimensi pengatasian atau penyembuhan ini adalah tindakan yang dilakukan setelah proses pembelajaran dilakukan. Jadi, adanya suatu evaluasi. Jadi, tindakan apa lagi yang akan diambil atau dilakukan oleh guru. Kemudian yang selanjutnya mengenai inovasi dari masing-masing individu. Selanjutnya yaitu ada inovasi pengelolaan kelas. Nah, inovasi yang pertama yaitu oleh saya sendiri, yaitu di sini inovasi tentang peraturan pada anak. Di sini saya membuat sebuah papan petunjuk permainan outdoor. Namun ini tidak hanya untuk permainan outdoor, bisa juga untuk pembelajaran di outdoor seperti pembelajaran di taman, pembelajaran berkebun, seperti itu. Nah, di dalam pembelajaran di luar kelas, anak sangat suka bermain dengan permainan seperti ayunan, cungga-cungki, dan masih banyak lagi. Namun di sini hal yang paling diperhatikan adalah keamanan anak. Sebagai guru, kita harus bisa menjaga keamanan dan keselamatan anak. Nah, inovasinya di sini yaitu membuat sebuah papan petunjuk mengenai permainan atau pembelajaran yang ada di luar kelas yang akan digunakan berupa di sini disediakan gambar yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Nah, di sini setiap papan berisi satu petunjuk permainan atau peraturan. Misalnya permainan jungkat-jungkit pada papan ke-1, perosotan pada papan kedua, dan seterusnya. Yang dimana ada seorang guru yang akan mendampingi di dekat papan tersebut, supaya guru dapat memantau anak, apakah anak sudah benar-benar memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat bermain. Nah, guru di sini akan membimbing anak jika dirasa anak dalam memahami peraturan-peraturan tersebut sudah paham. Guru di sini akan memberi kertas tanda bahwa anak tersebut sudah paham dan memperbolehkan anak untuk bermain. Jadi sebelum bermain, anak-anak di sini diberitahu tentang peraturan-peraturan yang harus ditegakkan supaya menghindari sebuah kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini jika anak belum memahami peraturan-peraturan yang harus dilakukan, di sini guru dapat membantu anak. Namun di sini anak harus berinteraksi terlebih dahulu kepada guru, seperti anak meminta bantuan kepada guru, seperti itu. Next, Rin. Ini contoh rancangannya. Jadi di sini disediakan sebuah gambar yang boleh dan tidak boleh. Gambar yang boleh tersebut diberi tanda checklist, dan yang tidak boleh di sini diberi tanda silang, seperti itu. Selanjutnya, Tarin. Selanjutnya yaitu inovasi pengelolaan kelas secara daring. Nah, pembelajaran online secara keseluruhan dianggap
dapat mengatasi penularan wabah penyakit COVID-19 di masa pandemi ini. Tetapi dalam menjalankan pembelajaran secara online, khususnya bagi instansi pendidikan anak usia dini, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Namun, dilakukannya pembelajaran secara online ini berjalan dengan tidak begitu optimal karena ada beberapa kendala. Di antaranya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh siswa atau orang tua. Kemudian pembelajaran hanya bersifat instruktif, bukan membimbing, dan adanya miskomunikasi antara guru dan orang tua. Kemudian, strategi apa sih yang perlu diambil ketika proses pembelajaran secara daring ini? Yaitu ada 3, blended learning, belajar di rumah, hands-on experience, dan pembelajaran daring menggunakan IT. Nah, komunikasi antara guru dan orang tua pada pembelajaran daring ini sangat-sangat diperlukan karena masih banyaknya orang tua atau wali dari siswa masih belum begitu paham mengenai aplikasi atau platform apa saja yang digunakan ketika pembelajaran daring ini. Nah, cara mengatasinya yaitu seharusnya pihak sekolah ini mengadakan suatu sosialisasi secara online yang diikuti oleh seluruh orang tua atau wali dari siswa. Nah, manfaat dari sosialisasi ini adalah mengefektifkan pembelajaran bagi anak. Kemudian, selain dari adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan pihak sekolah secara intens kepada para orang tua atau wali siswa, orang tua harus selalu mensupport atau menyemangati kegiatan pembelajaran anak. Jangan membuat sesuatu pembelajaran adalah sebuah beban. Dan orang tua dapat mengapresiasi anak ketika anak telah selesai dalam pembelajarannya. Nah, apresiasi tersebut bisa berupa sebuah permainan atau membuatkannya makanan kesukaan ataupun hal lainnya yang dapat membuat anak merasa bahagia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfi. Baik, terima kasih Tarin. Selanjutnya ada inovasi pengelolaan kelas tentang penataan tempat duduk. Permasalahannya yaitu tempat duduk yang belum sesuai dengan anak usia dini, seperti tempat duduk yang terlalu tinggi, tempat duduk yang terlalu rendah, dan tempat duduk yang goyang atau reot. Nah, di tempat duduk ini dapat mempengaruhi ketika anak belajar. Ketika guru menerangkan juga, anak kesusahan untuk memperhatikan karena tempat duduknya yang kurang nyaman. Solusinya, memperbaiki atau mengubah tempat duduk sesuai kebutuhan peserta didik. Untuk inovasinya, inovasi penataan secara berkelompok, bentuk lingkaran, dan berbentuk huruf. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi dari kelompok 8 sudah selesai. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.